posisi 1. Bermuda pertama kita pesawat langsung lepas landas dari Rimnam Village menuju arah Mil nih Bung Ivor ya. Wow, ini dari flying pad pertamanya aja. Dari titik awal pesawat sudah kita dikejutkan oleh tim EVOS yang melipir ke arah Katulistiwa sekarang. Mengalah untuk tim dari The Prime yang sudah langsung menduduki area observatory. Betul sekali, dan kalau kita perhatikan juga di area tengah map, ini ada yang sedikit menurunkan temponya. Biasanya kalau kita perhatikan First Riders ini main di arah pick, tapi dia turun ke arah Bima Sakti dan juga Factory. Sepertinya terjadi penumpukan yang tidak biasa di mana Okanar berhasil mendapatkan satu orang. Sudah berbara-bara, ada Rosugo Veda yang agak sedikit kesulitan karena Kapten Hayabusanya harus tersulit dan tak tertolong lagi. Coba melakukan upaya strafing juga, naik dulu ke arah atas Ibeo, tapi ada O'Connor yang harus berhasil mendapatkan seorang Adam dengan Skarnya, di mana Ibeo dan juga Von bakal coba menarik dirinya. Sudah cukup sulit juga posisinya, tidak bisa berbuat banyak karena memang lootingan yang sangat terbatas dan juga ada sebuah landmine yang meledak. O'Connor pun akhirnya berhasil mengeksekusi Adam dan akan menjadi target selanjutnya. Ibeos menyisakan Von aja yang udah cukup kebingungan dan sepertinya akan dilepas oleh RRQ Hades, Bung Ivor. Wah, ini kalau dari drop poinnya RRQ dan juga Rosugo Veda ini dari buat drop poinnya sendiri itu dimenangkan oleh RRQ. Benar. Dan juga untuk setup dari posisi RRQ itu sangat baik sekali dan mengunci pergerakan dari Rosugo untuk melakukan back off. Nah, ini nih, kita lihat Graveyard, kita lihat EVOS Esports. Siapa di sini yang dukung EVOS? Coba berikan dukungannya di kolom komentar karena saat lagi kita akan lihat baku tembak yang sudah terjadi. Dix berhasil menjual seorang Street dan bakal coba langsung dikirimkan satu hadiah frag grenade duar, tapi tidak berhasil mengenai seorang Street dan Dix pun harus juga cukup sekarat karena langsung coba dicicil oleh salah satu dari teman EVOS yaitu Mr. 05 dari arah yang berlawanan dan juga ada Dix yang pada akhirnya berhasil mengeksekusi Street karena memang Street tak tertolong lagi dan tak mungkin disamperin sama Kapten Sam 13. Sulit. Dari posisi EVOS sendiri itu sulit banget karena memang dari Dix dan juga dari Heyu itu berjaga di satu loteng dari rumah Graveyard yang memang untuk ke arah sana, dari ke arah Street yang terkena down di sana, itu memang udah bakalan kelok. Dan Kesel pun juga udah mantau dari rumah kayu di atapnya. Ini gue nggak tahu naiknya dari mana, cuman dia udah sampai di sana. Dan Sam 13 ini benar-benar udah nggak bisa kemana-mana. Kalau dia memaksakan lari ke arah atas bukit, itu udah terpantau oleh si Kesel. Gue ngelihat di arah view kiri bawah itu ada launchpad yang mengarah ke arah rumah kayu genteng ini. Berarti bisa aja Kesel menggunakan launchpadnya untuk naik ke arah genteng rumah kayu. Dan itu adalah something yang sebenarnya common, yang biasa terjadi. Tapi cukup baik dimainkan oleh teman-teman dari The Prime. Dan pada akhirnya di sini EVOS harus menarik diri sejauh mungkin, bahkan Mr. 05 juga harus sedikit melakukan upaya tarik ulur supaya memastikan vision dari segi observatorinya itu bisa didapatkan sama teman-teman dari EVOS Esports, Bung Ivor. Nah, ini Mr. 05 juga dia dengan launchpadnya langsung ke arah observatori memantau bahwa tidak ada selain tim dari The Prime yang mengganggu untuk bisa back off ke arah observatori lagi. Karena memang observatori dari EVOS sendiri sadar bahwa dari flying pad pesawatnya aja mereka udah tahu bahwa ada satu tim yang arah-arah obser. Dan ketika tahu juga si Street berhasil didapatkan di arah Graveyard, ini jadi info buat dari EVOS untuk bahwa ya ini adalah The Prime yang menabrakin kita. Betul. Jadi kita langsung aja untuk ke arah obser biar kita mengisi kekosongan observatori yang udah mereka pindah. Benar, dan yang paling penting lagi kita catat adalah di momen sebelumnya sebenarnya EVOS juga bertemu sama The Prime, di mana The Prime kalau kita ingat juga melakukan upaya holding di dalam area observatori, menghilangkan jejak sampai EVOS datang. Tapi kali ini The Prime bermain lebih taktis juga, dia langsung gerak ke arah Graveyard. Dia tahu seperti biasa kalau nggak Graveyard, observatory itu adalah tempat yang selalu bersinggungan, jadi tinggal pick salah satunya. Dan dia sadar tadi EVOS ada turun bareng pesawat sama dia. Betul. Dan EVOS sedikit menarik ke arah Katulistiwa, di mana setelah Katulistiwa itu rotasi pasti ke arah Graveyard. Nah, langsung ditungguin di Graveyardnya, Bung Ivor. itu dia, jadi ada dua jalan yang memang bisa bertemu antara EVOS dan juga The Prime ketika memang mereka tahu itu adalah second untuk poin mereka bisa lootingan mereka. Iya, jadi dia dapat obsernya juga, Betul. dapat Graveyardnya juga. Betul. Tapi yang paling penting dari itu adalah bukan cuma sekedar lootingan, melainkan
vision dan juga informasi. Adakah atau berapakah tim yang kira-kira potensial bakal mendekati kita? Nah, itu dia. Karena memang kita tahu ya, seperti kayak The Prime, kayak dari Red Bull sendiri, Betul. EVOS sendiri itu main di map atas. Benar. Nah, jadi ketika mungkin tadi flying pad-nya dari arah hanggar ke arah mill, mungkin dari EVOS ataupun dari The Prime juga bakalan sadar bahwa ya udah ini paling cuma kita aja yang ngisi di arah map atas, karena memang kalau dari arah Shipper sendiri Red Bull tuh cukup jauh dan mungkin aja Red Bull bisa pindah ke arah mill. Benar. Jadi emang itu udah udah diprediksi lah sama teman-teman dari The Prime maupun dari EVOS itu sendiri. Dan ngomongin tengah map nih ya, tengah map udah ada seperti biasa yaitu Dranix yang memang sudah nggak asing lagi di area tengah map. Dan yang menariknya juga tadi sempat gue mention pas turun pesawat, First Rider itu biasanya juga ambil tengah map. Cuman Betul. dia sedikit menurunkan egonya, dia turun ke area Bima Sakti, abis itu dia langsung maksimalin dia punya vision, dia manfaatin patahan-patahan ini yang mana emang biasa banget menjadi tempat jalur rotasi teman-teman yang abis datang dari factory, yang abis datang dari clock tower misalnya gitu Bung Ivor. Iya, dan tadi sebenarnya ada satu UAV yang memberikan info juga kepada Island of God dan juga First Rider. Tapi dari Island of God cukup baik sekali sih buat decision makingnya. Memang dia tahu kalau itu nggak mungkin satu orang doang di sana. Betul. Jadi ketika dia tahu itu open field dan dia juga terlihat satu orang ada musuh di sana, pastinya bakalan ada cover-cover yang baik. Tapi ada perang ternyata di sini, Aji. Oke, udah bakal coba langsung tembak kayak Mr. Home. Sepertinya sudah mulai terbakar sebuah kaleng di mana udah ada aura yang memang membakar-bakar, tapi Amek harus jatuh terlebih dahulu. Chrono diaktifkan, Frost agak sedikit kebingungan juga dan udah mulai mencoba mencari posisi terbaiknya. Ada dari samping kanan, kiri Mr. Home terlalu berani dan juga mulai terpojokan pemain dari Aura Esports. Sudah jatuh saja satu orang yaitu Piu Easy oleh Frost dengan VSS-nya mulai melakukan pergerakan maju. Hati-hati ada Kelvin dengan satu pelontar tangannya. Coba lempar dulu frag grenade, coba bergerak ke arah sebelah kanan, tapi udah ada Kapten Mr. Home di sini bersiap langsung tembak. Chrono diaktifkan, jatuh di situ Piu Easy-nya. Bakal coba langsung di jump shot maju sedikit aja. Piu udah bakalan tumbang, tapi Mr. Home juga ditukar oleh Father di mana Frost juga berhasil dapetin Ameng. Isakan Pagan juga bakal jatuh dan Father. Ini harus menjadi tusun untuk Aura Esports di tangan Red Bull Rebellion Bung Ivor. Wah, ini menarik banget sih karena posisi dari Aura, tapi ada fight lagi dari sini. Oke, Kapten Darkol udah berhasil mendapatkan satu orang IOG Hands, di mana udah cukup sekarang 3 pemain dari Island of God. Ada Bion juga, bakal coba lemparin satu frag grenade yang membuahkan hasil ke arah Kapten Darkol. Harus jatuh begitu saja, mulai coba di follow up juga Scoopers, bersiap dengan double Vectora, dilempar sebuah hadiah lagi granat, tapi masih ada follow up dari Chrono di waktu yang sangat tepat. Udah ada Bion juga berhasil dapetin satu orang lagi, Lord berhasil dapetin Scoopers, bersiap untuk counter attack, bersiap, sudah terlihat ada suara teriakan juga, bakal coba tembak jump shot masuk ke dalam Chrono. Sangat kompak pemain dari Island of God, langsung tembak Free Fire ke arah ombak, memberikan hujan peluru ke arah ombak harapan terakhir dari First Rider, dan ternyata First Rider pun harus menyusul Aura Esports yang harus tusun. Wah, ini dua tim bener-bener langsung dipulangkan ke lobby. Kalau kita bahas tadi sebelum di fight pertama, itu ada Aura juga Red Bull Rebellion, di mana Aura sendiri itu bener-bener visionnya terbatas. Bener. Dia menumpuk di satu titik yang dimana itu udah dijagain sama Red Bull Rebellion yang memang setup push-nya tuh bagus banget. Dan arah kanan itu 3 orang dan langsung cover, saling mengcover untuk blue wall-nya sendiri. Dan ketika Aura mau mencoba mengcounter balik, ternyata justru malah Mr. Home yang menjadi distraksi buat teman-teman dari Aura, sehingga bisa kena backstep dari Aura. Yes, yang perlu dicatat lagi adalah Aura itu berasal dari pot C. Terus First Riders berasal dari pot B. Wow, B versus C. Tuker. Sudah mulai terasa ya. Betul. Kan. Island of God asal dari C untuk melawan pot B yaitu First Riders. Sebaliknya Red Bull Rebellion asal dari pot B ketemu pot C itu Aura. Wow. Wah, ini seru Perang banget antar sih. pot ya. Perang antar pot, dan juga memang tadi kita lihat juga, saksikan ya fight yang dilakukan oleh Island of God dan juga First Rider itu juga benar-benar riskan banget sebenarnya. Kalau misalkan dari arah factory tadi yang kita ingat itu ada RQ yang langsung drop poinnya ke sana, dan ternyata dia bergerak ke arah Pocinok dan langsung memutar ke arah Kota Tua. Benar. Yang dimana memang dia make sure bahwa di area patahan rumah beton peak ini pasti sudah ada orang yang menjaga. Sudah Dan makanya langsung dia muter ke arah kanan, dan ternyata justru malah yang tadinya Island of God dia narik ke arah rumah sabun, ternyata ketika ditembak sama Dranix dia balik lagi untuk nemburin tim First Rider, dan tadi juga terlihat satu orang di UAV-nya. Yes, banyak hal menarik yang bisa kita bahas di sini. Salah satunya adalah Kings Esports yang benar-benar nge-holding posisinya, bahkan sampai menarik diri ke Rimnam Village. Kenapa? Dia mau make sure di
pinggir-pinggir zona gini nggak ada lagi orang yang masih tersisa, apalagi kalau kita ingat EVOS tadi udah ketebak dia turun ke arah observatory dan chance untuk dia lewatin Rim 6 Village cukup besar. Makanya di situ mungkin Kings melihat peluang itu dan memprediksi peluang itu, dia stay di sini sampai sekarang. Dan yang lucunya juga, bukan lucu, lebih ke arah yang menariknya juga adalah DG Esports. Kita belum lama lihat DG Esports masih ada di tengah map, tapi eksistensi DG Esports di sini berpindah ke area Sentosa. Dan di Sentosa tidak ada penghuni-penghuni lain di sini. Jadi Betul. DG cukup diuntungkan, same thing goes on GGWP. Dimana kalau kita ingat GGWP tadi turun di area mil sendirian aja GGWP, dan sekarang GGWP udah dapet di dalam circle-nya Bung Evo. Ya itulah makanya ini adalah banyak sekali ya perubahan-perubahan drop point yang mungkin kita tahu atau survivor tahu ya untuk di rumah, ketika memang ini adalah perubahan-perubahan meta yang mungkin juga kita bisa simak gitu kan. Mungkin kalian juga bisa pelajarin juga, karena nggak semuanya satu tempat itu ketika kalian mendominasi itu pasti ada tim yang mengganggu dan akan menjadikan tempat kalian sendiri itu menjadi dominasi buat mereka juga. Betul. Jadi nggak mungkin dari game Battleground sendiri itu benar-benar nggak ada gangguan ataupun nggak ada distract dari musuh-musuh yang akan coba buat melakukan satu penyerangan untuk bisa mendapatkan poin maksimal. Misalnya EVOS tuh dari dulu sering banget turun di observatory. Betul. Pada akhirnya lama-kelamaan seiring berkembangnya player-player yang emang main di FFML juga, sudah mulai banyak yang coba datang-datang ke observatory, kayak salah satunya The Pillar. Terus di season sebelumnya, di season 2 tuh ada Red Bull Rebellion yang suka motong jalur di area Katulistiwanya. Itu semua mereka pelajari karena memang namanya pro player itu harus terus belajar dan juga beradaptasi sama strategi-strategi lawannya gitu. Betul, nggak selalu mereka nyaman dengan zona nyamannya mereka sendiri. Itu dia. Dan Itu ini dia. bakal jadi something yang good juga ternyata, boleh gue bilang, untuk The Prime. Kenapa? Karena kalau lu perhatiin sekarang Bima Sakti sebenarnya masih ada di dalam bagian zona berikutnya, di mana di depan dari The Prime juga Heyu melihat adanya satu vehicle yang udah mulai bergerak jalan, bakal coba diberikan firing aja untuk memastikan atau mungkin lebih ke arah mengusir player tersebut agar tidak menjadi makanan siang, mungkin lebih tepatnya untuk The Prime ya. Ya, kalau kita lihat tadi yang mencoba untuk melakukan rotasi adalah tim EVOS, yang dimana tadi kalau misalkan EVOS tadi berhasil didapatkan oleh Heyu ketika dia nembakin vehicle, ini akan menjadi satu setup push juga buat The Prime bisa mendapatkan 3 pemain sisanya dari EVOS, karena mobil tadi yang dipakai sama EVOS itu benar-benar lambat banget. Yes, tapi yang menarik adalah tadi kalau kita sempat bahas DG tuh tadi dari Sentosa, terus dia tiba-tiba sekarang udah ada di area pick. Dan yang oke-nya juga boleh gue bilang di sini GGWP, setelah dia sadar ada orang datang, dia nggak mau terlalu ambil resiko, dia langsung mundur pelan-pelan ke arah rumah Sultan deket zipline, dan juga dia langsung turun lagi ke dekat represent per 3 mil. Dan sekarang sudah ada yang fight, dimana kalau kita perhatikan langsung Revier aja, sang lone survivor terakhir dari Rosugo Veda harus tumbang di tangan EVOS Esports, Bung Ever. Wah, ini Rosugo Veda yang tadi menjadi lone survivor ya tersisa 1, tapi ada Island of God lagi yang bertemu dengan Kings di sana, Aji. Aduh, ini dia bakal coba langsung jangkit begitu oleh Lord. 2 orang pun harus tumbangkan oleh 1 orang Lord tajam. Ora udah terkenal dan mampukah di sini bisa diselamatkan, karena kalau gue perhatikan juga bakal coba menjadi Sandra yang bagus juga, akhirnya menjadi pundi-pundi poin untuk Island of God yang sudah mengantongi 6 bahkan 7 poin kill dan juga berhasil menumbangkan Kings pulang di posisi ke-9. Kurang baik dari Kings Esports bertemu dengan Island of God, dan 1 lone survivornya berhasil di take down oleh EVOS yang terlihat di area open field ketika mencoba melakukan back off, di mana sang kapten Straw Hat sendiri sudah kelimpungan untuk bisa berpindah ke arah tempat lain, karena memang udah di bibir zona, sudah dijaga oleh dari teman-teman Island of God. Ada lagi yang kelihatan sebenarnya dari arah kejauhan dari teman-teman Island of God sepertinya, tapi Island of God bakal coba komit untuk ambil objektif circle terlebih dahulu. Mr. 05 di sana yang sedang mengadu aim dari jarak kejauhan oleh Hen, dan juga Beyond sepertinya udah mulai sadar temannya yang sedang berjibaku tembakan di sana. Rule Good pun bersiap untuk menjaga temannya jangan sampai temannya terculik, dan circle sementara itu akan berjalan di mana para pemain dari EVOS juga harus masuk ke circle dengan cepat dan segera. Ada satu lemparan frag grenade ke arah depan. Mr. Home tapi udah siap dengan glue wall untuk bertahan diri, dan ada senjata jahanam yaitu M79 yang siap digunakan oleh Mr. Ari ke arah rumah L, di mana udah langsung lontarkan gitu ya, glue wall udah dipasang juga. Bergerak melakukan upaya pergerakan maju. Chrono diaktifkan juga untuk bertahan diri. Coba keker-keker dulu, tembak keras langsung ke Mr. Home. Langsung kena mentalnya di sana. Langsung dapat dirasa ya, tapi si Robert dapat satu ucok dan juga Meron di sini bakal coba langsung gulung ke kita mundur ke belakang. Mr.
Ari. Sementara Bar sendirian, sulit banget posisinya, tapi Bar berhasil dapetin first. Ditukar aja, masih ada Kelvin dan juga Mr. Home bakal coba cover. Sementara itu udah ada Free Fire dari arah atas. Ini cukup sulit untuk bermain dari GWP dan GWP. Comeback begitu saja, berhasil revive dan juga recover kembali. Masih ada Mr. Home dan juga Zero yang bertahan di dalam rumah L. Bar masih hidup kembali, Ari masuk ke dalam, mencoba menghabisi seorang Zero dan juga Mr. Home yang ada di lantai 2, di mana Ari sedikit mengalami kesulitan karena Bar sedikit melakukan upaya revive dulu. Zero bakal balas diadu aja, Zero juga bakal tumbang begitu saja di sini permain dari Red Bull Rebellion, Bung Efor. Wah, Red Bull Rebellion dari Zero nggak sadar bahwa masih ada Ari yang mencoba untuk melakukan tembakan karena Red Bull. Tapi di sini di atas pun juga ada tim nomor 9 yang udah memantau. Ada lagi tim EVOS bakal coba perang lagi kedua kalinya. Lawan The Prime di sini, Bang Efor. Dimana kalau kita perhatikan Mr. 05 juga udah siap. Lawan Limzi, tapi ini ada double vector nih bos. Mr. 05 udah mulai kelimpungan, langsung jatuh terkena knockdown, menyisakan Kenzo 7 dan juga Sam 13. Apakah mereka akan selamat? Kapten Sam 13 seperti biasa dengan snipernya dari jarak jauhan, memastikan tidak ada orang yang mencoba mendekat. Ada lagi pelontar langsung ke arah Valen, jatuh satu orang Bion dengan kekuatan pelontar sang top global kill. Kita bakal coba langsung diadu dengan MP5, masih hidup lama, coba jam-jam satu dua orang udah jatuh tapi ditukar aja dengan seorang Pac-Man. Masih ada Bion juga berhasil dapetin O'Connor, mundur dulu ke belakang. Lord harus sempat ditolong oleh seorang Rulgut, masih berhasil sempat dan ternyata RRQ ada juga harus ditembaki dari kejauhan oleh Jafra. Mr. Ari juga harus tumbang. Permain dari GGWP harus menjadi kekejaman korban dari DG Esport. EVOS pun harus posisi kelima. Ya, ada Bion juga harus terkena Playzone. Sudah sulit posisinya dan DG di sini menjadi tuan rumah dari circle terakhir, di mana TP pun harus ditembaki, harus diberikan hujan peluru ke arah depan dari tim DG Sport. Sudah terbuat posisinya, Java berhasil dapetin satu dan Kezel di sini cukup sulit karena memang dia benar-benar ada di pinggir zona, Bung Ivor. Wah, di pinggir zona benar-benar di sini TP agak kesulitan buat masuk ke zona selanjutnya karena cukup jauh, nggak berpihak orang mereka. Tapi di sini TP sudah mengantongi 2 poin kill dan udah mendapatkan placement keempat ya. Kalau misalkan The Prime sendiri udah nggak bisa untuk mendapatkan zona selanjutnya karena kita ingat juga di arah zona sendiri sudah ada Alan of God juga dan juga Ararki yang sudah lebih dulu menempati, dan di sini ada Dranix juga yang masih utuh berempat dan mendapatkan advantage-nya. Oke, Rulgut juga bersiap dengan pelontarnya M79, masih siap ditahan juga, dimana kalau kita perhatikan udah lagi-lagi ada Jafra sang siap shooter berhasil dapetin satu orang Heyu. Ada Jafra yang siap memantau karena Dranix bakal coba tembak terus. Jafra berhasil dapetin Heyu juga sama Kezel, tapi jatuh juga seorang Jafra karena ada pelontar dari seorang Maung, pelontar tangan, dan Island of God ternyata harus posisi keempat karena ada kekuatan dari seorang Borgai dengan VSS-nya. Maju ke depan bersiap di sini Arul, si bocil dengan double vector, kekuatan yang sangat mematikan, siap menghabisi musuh yang ada di depannya. Satu orang dijatuh terkena dan Azril berhasil dapetin Dix di sana, mampu ke TP, survive karena sekarang menyisakan 3 tim aja. Limzi sekarang menjadi harapan terakhir dari The Prime, dimana kalau kita perhatikan udah ada Faiz dari arah samping menjaga di area patahan, dan juga Limzi masih dengan double vector bersiap untuk serangan yang datang dari arah DG Esport. Yes, dan di sini DG bakalan coba buat komik karena Limzi, tapi Limzi sudah kesusahan untuk melangkah masuk zona selanjutnya, tapi sudah bakal langsung ada clutch di sana. Arul harus jatuh di sana. Razor juga bakal jadi target selanjutnya. Bakal coba langsung dihancurin begitu saja. The Prime harus posisi ketiga. Maju ke depan sini Azril 25 dengan kekuatan double barrel. Loncat dan Dranix pun berhasil dilumatkan. Ini dia Buya untuk DG Esports di game ronde pertama. Congratulations DG Esports. Congratulations untuk DG Esport mengamankan Buya pertamanya di match pertama. Ini adalah pembuka yang cukup manis buat DG Esport karena mereka concern di sini bahwa mereka harus mendapatkan 20 poin harga mati. Semua